Engkau belanja di bawah, beli mobil tahun 2022 ada diskon, bisa. Apalagi mobil listrik sekarang ada diskon 80 juta, betul. Tapi kalau firman Tuhan gak bisa pakai diskon. Istri Lot disuruh lari, dia jalan. Disuruh dia jangan lihat ke belakang, dia noleh. Memang melakukan firman, tapi yang cocok di telinga. Kalau engkau hanya pilih firman yang cocok di telinga, yang di hatimu, engkau tidak akan pernah bisa mewariskan kepada siapapun. Maka jangan anggap enteng, jangan bangga dengan bilang saya sudah baca firman banyak Bu Indri. Sebentar baca, tapi masih diskon, masih pilih-pilih firman, gak bisa. Ini kenapa bisa masuk seorang yang gak dicintai, yang menderita hidupnya masuk silsilah Yesus. Kita buka Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ya, dikatakan setiap Lea, nanti kau boleh baca di Kejadian 30, Kejadian 29, Kejadian 30. Setiap Lea melahirkan, itu selalu dibilang sekali ini suamiku pasti sayang sama aku. Kenyataannya gak sayang. Anak kedua hamil, sekali ini pasti waktu pas melahirkan, sekali ini suamiku pasti erat sama aku. Gak juga terjadi. Sampai 6 anak dia selalu berkata yang positif. Karena apa? Pengharapannya kepada Tuhan. Dan ternyata surga gak tahan kalau melihat pribadi-pribadi yang tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Lea masuk silsilah Yesus. Tidak main-main. Dikatakan Yesus singa Yehuda. Bukan singa Yusuf loh. Bukan singa Benyamin, anak daripada Rahel. Hari-hari ini kalau engkau mau buat sejarah, bagaimana dengan perkataan keluar dari mulutmu? Tetap punya pengharapan pada Tuhan? Atau engkau sudah bilang, Tuhan engkau gak fair, engkau tidak peduli. Waktu engkau belum bisa berdamai dengan dirimu sendiri, karena engkau merasa aku sial, aku jelek, aku gak dicintai, aku gak punya apa-apa. Atau engkau gak bisa berdamai dengan orang yang menyakiti engkau. Atau engkau tidak bisa berdamai dengan keadaanmu yang tidak pernah mengalami keenakan. Atau engkau tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Jangan mimpi engkau bisa mewariskan yang terbaik bagi keluargamu. Hati-hati. Orang yang tidak bisa berdamai itu gak main-main. Itu yang pertama adalah siapa? Lea. Tapi karena Lea bisa berdamai, bukti orang berdamai dari mana? Mulutnya enggak lagi hanya mengeluh, tapi berkata aku percaya. Asal ketemu orang, bagaimana keadaan suamimu? Saya percaya Tuhan pasti tolong suami saya. Wow, surga enggak tahan dengan orang-orang yang punya perkataan yang optimis. Amin. Dia gak lihat apa-apa perubahan. Jangan tunggu sampai ada perubahan dulu baru engkau berkata Allahku luar biasa. Gak seperti itu. Gak ada perubahan suaminya. Tetap sama. Tetap pulang ke tempat Rahel. Tetap kadang-kadang gak pulang ke rumah. Tetap kalau tidur pun juga mungkin punggung-punggungan. Tetap gak pernah menghargai. Tapi selalu dia bilang sekali ini suamiku pasti sayang. Terima kasih Tuhan. Pengharapannya gak pernah berhenti. Makanya surga gak tahan. Padahal ada seorang Rahel harusnya yang masuk silsilah Yesus. Tapi digeser. Karena Rahel yang suka menuntut. Gak pernah bisa bersyukur. Tapi Lea bisa bersyukur. Mau pilih yang mana? Tepuk tangan Tuhan Yesus. Dunia boleh mengatakan engkau kartu merah. Tapi kalau engkau punya gaya hidup yang bisa berdamai. Engkau bisa mengubah keadaanmu. Jangan suka pakai kalkulator. Saya kurang apa? Saya kurang apa? Saya kurang apa? Rahab gak pakai kalkulator. Makanya Tuhan bisa angkat dia. Karena surga paling gak tahan melihat orang yang tidak butuh penghargaan daripada dunia. Surga tidak tahan dengan orang yang tidak gampang sensi, tersinggung. Ada sih yang gampang tersinggung? Coba saya lihat mukanya. Siapa kita sih sampai gampang tersinggung? Harga diri kita tuh sudah dibayar lunas sama Yesus kok. Betul? Kalau kau masih gampang tersinggung, nanti suami misalnya bilang, kamu kok makin jelek sekarang? Ya udah cerai aja. Kan begitu, kalau udah tahu udah dibilang jelek, buat lihat kaca. Kalau emang jelek, rubah. Jangan pakai dasar butut tiap hari di rumah. Amin. Amin. Orang yang baper, yang gampang tersinggung, tidak akan pernah buat sejarah dalam hidupnya. Bilang kanan kiri, makanya lu jangan gampang tersinggung. Bilang. Karena engkau gampang tersinggung, yang rugi kita, bukan Tuhan. Tuhan gak pernah rugi. Tuhan mau bikin kita buat sejarah, mau melakukan perkara besar, mewariskan sampai keturunanmu ke-7. Tapi engkau yang menghalangin, karena apa? Baperan. Karena apa? Gampang lebay. Karena apa? Gampang sensi. Dulu saya produk yang gampang sensi. Dikit-dikit tersinggung. Makanya Tuhan gak percayakan saya. Sekarang emang gue pikirin anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu orang-orang yang akan buat sejarah. Amin.